Shalom, bersama saya Pendeta Reza Abraham dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat 5 menit. Di pelajaran yang ke-10 di triwulan ini kita belajar tentang jalan, kebenaran, dan hidup. Mari kita lihat pelajaran di belakang ini. Saya membuat sebuah skema pelajaran Sekolah Sabat sepanjang satu pekan ini dalam 4 bagian untuk memudahkan kita mengerti dan memahami pelajaran Sekolah Sabat secara utuh dan sistematis yang nanti bisa dikembangkan di rumah masing-masing. Untuk yang pertama di pelajaran hari Minggu bicara soal teladan. Pelajaran hari Senin tentang datang kembali, pelajaran hari Selasa dan Rabu jalan, kebenaran, dan hidup, pelajaran hari Kamis tentang kitab suci. Kita lihat satu persatu. Yang pertama tentang teladan. Yesus memberikan teladan kepada murid-muridnya dalam Yohanes 13 ayat 1 sampai 20. Teladan apa yang diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya pada waktu itu? Teladan kerendahan hati yang diungkapkan atau dinyatakan dalam sebuah upacara namanya pembasuhan kaki. Dan Yesus lakukan pada waktu itu, membasuh kaki murid-muridnya. Dan ini mengajarkan untuk melayani. Ya, ketika Yesus memberikan teladan tentang kerendahan hati ini menunjukkan bahwa karakter Yesus adalah karakter rendah hati atau tidak sombong. Dan apa yang Yesus lakukan ini bukan satu-satunya bahwa dia memiliki sifat rendah hati di sini, tapi di cerita sebelumnya, Yohanes 1 sampai Yohanes pasal 12, itu menyatakan bahwa kehidupan Yesus memang adalah kehidupan yang rendah hati, tidak sombong, tidak meninggikan diri. Dan di sini adalah puncaknya ketika Yesus memberikan teladan kepada murid-muridnya untuk rendah hati, maka itu dinyatakan dalam sebuah lembaga upacara pembasuhan kaki yang harus dilakukan sebagai simbol kerendahan hati. Dan bicara soal melayani, maka pernyataan Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah guru dan diakui oleh murid-muridnya. Ini menandakan bahwa otoritas yang tinggi punya kuasa, Yesus sebagai guru, sebagai Tuhan, tapi dia justru mau melayani. Dan ini penting, bahwa ketika seseorang memiliki otoritas, kekuasaan di sana bukan berarti dia meninggikan diri, tapi justru dengan apa yang dia miliki itu dia harus melayani. Pelajaran hari Minggu memberikan pelajaran kepada kita untuk memiliki sifat atau karakter rendah hati. Pelajaran hari Senin, Yesus datang kembali dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Yesus berjanji akan datang kembali setelah dia mati, bangkit, naik ke sorga, dan kemudian dia akan datang kembali. Apa yang Yesus sampaikan di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 adalah dia menyediakan tempat bagi kita semua, yaitu rumah Bapa. Itulah sebabnya ketika Yesus berjanji akan datang kembali, ini adalah janji yang pasti. Ada 3 hal yang memberikan atau mendasari bahwa ini adalah sesuatu yang pasti. Yaitu yang pertama, apa yang Yesus katakan ketika dia akan datang kembali, sebuah nubuatan, itu akan terjadi. Kemudian yang kedua, dalam bahasa Yunani disebut sebagai futuristic present, yaitu sesuatu yang disampaikan saat ini akan terjadi di kemudian hari, tapi dirasakan pada saat sekarang ini. Artinya orang yang hidup di dalam Yesus, dia akan mengalami hal itu meskipun itu belum terjadi di kemudian hari. Itu adalah futuristic present di sana. Kemudian yang terakhir, di bagian yang ketiga adalah Yesus sendiri yang mengatakannya. Ketika Yesus mengatakan dia akan datang kembali, bukan Yohanes yang mengatakan, bukan nabi-nabi yang lain, tapi Yesus sendiri. Artinya ini pasti. Nah, 3 hal inilah yang mendasari kita untuk percaya bahwa Yesus akan datang kembali menjemput umat-umatnya masuk ke dalam rumah Bapa. Kemudian yang ketiga, jalan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui Yesus. Artinya, Yesus satu-satunya jalan dan kebenaran yang menuntun kepada hidup yang kekal. Hanya melalui Yesuslah yang bisa membawa seseorang datang kepada Bapa. Kemudian yang terakhir, kitab suci. Yesus merujuk kepada kitab suci. Yohanes 5 ayat 38-40, Yohanes 5 ayat yang ke-46 dan 47. Ini menyatakan bahwa kitab suci memberi bukti bahwa Yesus adalah kebenaran. Nah, dari 4 hal ini, bagaimana kita merangkaikannya? Yang pertama, ketika berbicara tentang teladan kerendahan hati, orang-orang yang memiliki karakter rendah hati dan mau melayani dalam hidupnya, ini adalah orang-orang yang siap untuk masuk ke rumah Bapa yang Yesus sudah siapkan. Nah, kemudian Yesus adalah satu-satunya jalan menuju rumah Bapa itu sendiri. Jadi orang yang hidup di dalam Yesus adalah orang yang masuk ke dalam rumah Bapa. Orang yang hidup di dalam Yesus adalah orang yang memiliki karakter rendah hati dan mau melayani. Yang terakhir, kitab suci, bahwa orang-orang yang hidup di dalam Yesus adalah orang-orang yang percaya kepada kitab suci, Alkitab, firman Tuhan sebagai
kebenaran, maka mereka akan masuk ke dalam rumah Bapa yang Yesus sudah siapkan bagi kita semua. Itulah gambarannya pelajaran Sekolah Sabat sepanjang 1 pekan ini. Semoga melalui ringkasan pelajaran Sekolah Sabat ini menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.